menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man. Polisi unit Ranmon Polrestabes Palembang meringkus pencuri motor yang telah beraksi di 55 lokasi. Setelah 3 tahun buron, pelaku penyiraman air keras terhadap seorang ibu rumah tangga akhirnya ditangkap polisi. Aksi kekerasan dipicu rasa cemburu. Banjir yang merendam permukiman warga di Tanjung Jabung Timur memaksa sekolah meliburkan kegiatan belajar. Siswa kini belajar daring untuk menghindari resiko akibat terendamnya sekolah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara, dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man. Polisi unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus pencuri motor yang telah beraksi di 55 lokasi. Penyamaran dilakukan karena pelaku kerap lolos dari penangkapan. Pelakunya bisa dikap. Dua anggota unit Ranmor Polrestabes Palembang menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man untuk menangkap tersangka pencuri sepeda motor. Penyamaran tersebut dilakukan karena tersangka kerap lolos dari kejaran polisi. Aksi penyamaran membuahkan hasil saat petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Tersangka akhirnya ditangkap di sekitar kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Lorong Terusan 15 Ulu pada Minggu 11 Januari 2026 malam. Dalam proses penangkapan, tersangka sempat melawan, membuat polisi melumpuhkannya. Tersangka JS 26 tahun, residivis kasus serupa yang 3 kali keluar masuk penjara. Polisi sebelumnya telah memantau gerak-gerik tersangka selama 1 bulan. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga terlibat pencurian 252 sepeda motor di 55 lokasi di Palembang. Jadi memang pelaku ini terkenal sangat licin. Kemudian memang penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Di berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024 sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Terakhir keluar tahun berapa, Bang? 2024 bulan 8. Berarti baru juga dia, Bang? Iya. Bang, ini kita ambil tindakan tegas ya, Bang? Ya, kami ambil tindakan tegas dengan menembakkan peluru ke kaki pelaku. Pelaku ini sudah ditetapkan tersangka, Bang? Sudah ditetapkan tersangka oleh kami. Polisi menyita barang bukti sebilah pisau, motor dengan nomor polisi palsu, dan sepeda listrik. Hasil kejahatan tersangka dijual ke Tanjung Raja Ogan Ilir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dusun apa? Kabupaten apa? Tanjung Raja. Tanjung Raja. Berapa sekali satu motor kau jual? Tergantung tahun. Tergantung tahun. Kalau tahun yang muda berapa? 6.000. 6 juta. Kalau tahun tua? 4.000. 4 juta. Itu uangnya untuk apa? Sehari-hari. Hah? Sehari-hari. Untuk sehari-hari. Udah berkeluarga? Belum. Nggak kerja? Kenapa? Hah? Begawi. Apa? Begawi dengan kakakku. Kerja apa? Kusen aluminium. Kusen aluminium. Kusen amonium. Waktu beraksi pakai alat apa? MCT. Kunci T.
Sudah berapa ratus motor kau ambil? Kurang tahu. Kurang tahu, udah banyak ya? Saking udah banyak lupa. Saat ini tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kawasan kampus Universitas Bengkulu. Pelaku membawa kabur motor milik mahasiswa yang terparkir di halaman kontrakan. Rekaman CCTV kontrakan merekam dua pelaku berhenti di pinggir jalan, tepat di depan kontrakan di kawasan kampus Universitas Bengkulu, Kelurahan Kandang Limun. Meski berlangsung sore hari dengan lalu lintas ramai, pelaku tetap melancarkan aksinya. Satu pelaku masuk ke halaman kontrakan dan menyasar sepeda motor yang terparkir. Dalam waktu singkat, kunci kendaraan dirusak sebelum motor dibawa kabur. Aksi tersebut sempat disadari pemilik saat mendengar suara mencurigakan, namun pelaku sudah melarikan diri. Datang main ke sini lah ya. Terus kami ini baru buat kopi lah, bentar kan di dalam kan. Nah pas posisinya maghrib itu. Setelah kami dengar katanya, Pak katanya motor kami ini, misalnya motor aku tuh yang di kota kami itu kayak gitu kan. Masuk yo ya. Dalam tuh bunyi suara motornya kencang gas dalam tuh. Dari dalam keluar. Kami berlari, taunya motor kawan ya, inilah. Itulah kejadiannya. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Setelah 3 tahun buron, pelaku penyiraman air keras terhadap seorang ibu rumah tangga di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Aksi kekerasan yang terjadi pada 2023 itu dipicu rasa cemburu setelah pelaku memergoki korban yang merupakan istrinya bersama pria lain. Penyiram cukup parah ya. Habis itu wajahnya. Pelarian M. Arifin, pria 55 tahun, berakhir setelah polisi dari Subdit PPA PPO di Treskrimum Polda Sumsel menangkapnya di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang. Arifin diringkus saat tengah bekerja usai 3 tahun buron dalam kasus penyiraman air keras pada istrinya yang terjadi pada Maret 2023. Penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu dan kekesalan pelaku pada korban yang kerap bersama pria lain. Faktor ekonomi turut memicu pertengkaran keduanya hingga berujung penyiraman air keras ke wajah korban. Jadi untuk kasus ini sementara kami kenakan kasus penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi untuk motif ini sendiri terjadi keributan antara informasinya suami istri dan ini masih kami dalami lagi. Jadi untuk kondisi korban sendiri lukanya cukup berat ya. Jadi rekan-rekan bisa melihatnya ada foto-foto terkait dengan korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar serius dengan tingkat kerusakan mencapai 90% di wajah. Saat ini pelaku ditahan di Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengemudi ojek online di Bandar Lampung ditangkap Jatan Ras Polresta usai membawa kabur laptop dan printer pelanggannya. Seorang pria berinisial DPK pengemudi ojek daring asal Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan tertunduk saat digiring petugas Polresta Bandar Lampung. Tersangka ditangkap atas dugaan penggelapan laptop dan mesin printer milik pelanggannya. Kasus ini bermula ketika korban memesan jasa antar barang ke sebuah kafe di Kedaton pada Selasa 30 Desember 2025 lalu. Namun barang kiriman tak pernah tiba tujuan. Tersangka sempat beralasan barang telah diserahkan pada penerima. Karena curiga, korban melapor ke polisi hingga kasus ini terungkap. Tersangka meminta uang sebesar 150.000 sebagai uang bensin untuk dikirim ke GoPay miliknya supaya dia bisa mengembalikan barang itu ke rumah korban. Tetapi kemudian ini tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan, malah minta uang tunai sebesar 200.000. Kemudian ternyata oleh tersangka barang-barang ini digadaikan kepada temannya seharga 650.000.
Tersangka ditangkap bersama barang bukti yang masih disimpannya dan kini ditahan di Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dua pekerja ditemukan meninggal dunia di perairan Sungai Pengabuan Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sebelumnya, keduanya dilaporkan hilang saat pulang dari kerja menggunakan perahu. Dua pekerja ditemukan meninggal di perairan Sungai Pengabuan Tanjung Jabung Barat, Jambi, setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat pulang kerja menggunakan perahu. Jasad Ardan Maulana ditemukan beberapa kilometer dari lokasi awal hilangnya korban, sementara Sandi ditemukan pada hari yang berbeda. Kedua korban bekerja di sebuah pabrik jauh dari tempat tinggal, sehingga harus menyeberang menggunakan perahu setiap berangkat dan pulang kerja. Hasil pencarian hari kedua terhadap dua orang hilang di Sungai Pengabuan saat menggunakan perahu pulang dari tempat kerja. Alhamdulillah korban kedua berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada tanggal 12 Januari 2026 sekitar jam 12.00 WIB. Ditemukan di Sungai Pebengis dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi ditemukan perahu korban. Perahu yang ditumpangi keduanya diduga tenggelam di tengah cuaca ekstrim pada Minggu malam lalu. Saat ini jenazah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Ratnasari, Kompas TV, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Informasi dari Jambi. Banjir yang merendam permukiman warga di Tanjung Jabung Timur memaksa sekolah meliburkan kegiatan belajar. Siswa kini belajar daring untuk menghindari resiko akibat terendamnya sekolah. Banjir yang merendam permukiman warga di Tanjung Jabung Timur membuat puluhan sekolah diliburkan. Siswa pun belajar daring dari rumah. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat ada 10 SMA dan SMK terdampak banjir. Ini juga sudah mengeluarkan edaran agar sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, baik itu terhadap sekolah yang terimbas maupun yang berpotensi terdampak banjir. Kegiatan belajar daring akan berlangsung hingga kondisi kembali normal, dengan harapan banjir segera surut dan proses belajar tatap muka bisa dilanjutkan. Wiradani Damani, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Terjadi banjir ini di jalan. Petugas gabungan menertibkan Pasar Panorama Bengkulu dan menemukan pedagang serta toko melanggar aturan dengan menggunakan badan jalan dan trotoar. Petugas gabungan Satpol PP dan sejumlah instansi pemerintah Kota Bengkulu menertibkan Pasar Panorama. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan kerap memicu kemacetan. Petugas juga menemukan sejumlah toko yang memperluas bangunan hingga menutup trotoar. Bangunan tambahan itu melanggar peraturan daerah karena memanfaatkan fasilitas umum. Tertibkan dulu bangunannya, parkirnya, barang dagangannya, supaya mematuhi peraturan daerah Kota Bengkulu. Itu Pak Kasat memang banyak yang melanggar semua itu ya, yang maju semua itu melanggar semua ya. Sebenarnya pandangan kita tidak perlu dari Dinas PU saja, sudah terlihat ini. Bangunan-bangunan ini sudah banyak ditambahkan. Semuanya kita harus minta mereka membongkar sendiri. Pedagang diminta mengembalikan bangunan ke kondisi semula dan diberi tenggat waktu 1 pekan sebelum dilakukan pembongkaran paksa. Namun sebagian pedagang menolak dengan alasan bangunan masih berada di area toko dan telah berdiri belasan tahun. Kalau ini dibongkar gimana kami mau jualan? Tidak mungkin orang masuk ke dalam kan, kalau beli kayak ini otomatis nggak ada nanti pengusiran, orang berjualan depan kita. Oh, jadi kita tidak sepakat dengan pembongkaran ini? Tidak. Yang kedua, kalau hujan, panas mau gimana jualan kita? Tidak mungkin kita di dalam kan, dalam meja kan harus di sini. Kayaknya orang kalau udah namanya masuk ke dalam, tidak akan ada yang belanja. Kami bertahan dulu lah.
Penertiban ini dilakukan untuk mewujudkan penataan pasar Panorama yang lebih tertib, aman, dan tidak semrawut. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, sebanyak 5.000 vaksin DBD akan diberikan pada siswa sekolah dasar di Palembang. Program vaksinasi ini digelar dalam 2 tahap dengan jeda waktu 3 bulan sebagai upaya pencegahan dini dan perlindungan kesehatan anak usia sekolah. Program vaksin daging gratis untuk siswa sekolah dasar di Kota Palembang merupakan hibah dari perusahaan farmasi asal Jepang. Vaksin bukan produk baru karena telah digunakan sejak 2022 dengan biaya sekitar Rp700.000 per dosis. Vaksin denggi tersebut berfungsi meningkatkan imunitas tubuh anak sehingga menurunkan risiko demam berdarah. Setiap siswa akan menjalani 2 kali vaksinasi, tahap pertama pada Januari dan kedua 3 bulan setelahnya. Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan hingga 24 Desember 2025 tercatat 4.130 kasus demam berdarah, dengan Kota Palembang menjadi wilayah tertinggi sebanyak 934 kasus. Sementara jumlah kematian akibat DBD di rumah sakit mencapai 22 orang. Kondisi anak-anak umur 6 tahun sampai 10-12 tahun itu memang rentan mudah terkena penyakit DBD ini. Dan juga mereka yang sering terkena karena daya tahan tubuhnya agak lemah, sudah dipakai suntik di rumah sakit lain. Tapi ini kita 5.000 vaksin gratis dapat dari Takeda, Kementerian Kesehatan untuk penelitian ini. Yang mencegah ini, jadi kalau dia terinfeksi virus dengue, dia mungkin akan lebih nggak begitu rentan parah. Nah begitu, kalau kita cuma batuk pilek biasa, jadinya kan demam biasa akhirnya kan gitu. Program vaksinasi diharapkan kasus demam berdarah di Sumatera Selatan dapat ditekan sekaligus mendukung target menuju Sumsel 0 DBD pada 2030. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, saudara, aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas saat jemaah tengah melaksanakan sholat subuh. Dalam sebulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan raib di kawasan tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang membawa kabur sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari area masjid. Pelaku terlebih dahulu merusak kunci pengaman tambahan menggunakan alat yang diambil dari saku celananya. Peristiwa pencurian ini terjadi di sebuah masjid di Pangkalan Balai Banyuasin saat pemilik sepeda motor yang merupakan jemaah tengah melaksanakan sholat subuh. Aksi tersebut memicu keresahan warga setempat. Dalam kurun 1 bulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan hilang dengan sasaran kendaraan yang terparkir di sejumlah masjid meski telah dilengkapi kunci pengaman ganda. Motor Jupiter itu kejadiannya saat sholat subuh. Nah, jadi lagi tidur nih itu. Jadi kami harap baik itu keamanan kan, khususnya Polres Banyuasin lah. Tolong itulah pokoknya beri penjagaan lah. Khususnya di masjid-masjid yang ada kan. Para pemilik kendaraan telah melaporkan kejadian ini dan berharap polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku yang semakin meresahkan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, upaya pencurian sepeda motor Kepahyang, Bengkulu digagalkan warga bersama Satreskrim Polres Kepahyang. Dalam kejadian tersebut, 1 pelaku ditangkap sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Aksi dugaan pencurian sepeda motor di Kelurahan Pensiunan Kepahyang, Bengkulu digagalkan warga. 1 pelaku berinisial AA warga Rejang Lebong sukses ditangkap sementara 1 lainnya melarikan diri. Pelaku ditangkap setelah warga mencurigai gerak-geriknya. Dari pelaku, polisi menyita sebuah tas berisi kunci T. Kalau yang berhasil diamankan 1 orang, namun ada temannya yang sudah melarikan diri. Untuk saat ini sudah diamankan? Ya benar, untuk saat ini sudah diamankan dan masih kita lakukan pemeriksaan apakah terkait dengan kejadian yang mau dilakukan di Kepahyang ini apakah sudah masuk ke dalam unsur tindak pidana atau belum seperti itu. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran.
Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Dari informasi lainnya, seorang pria penyandang disabilitas bersama rekannya terekam kamera pengawas saat mencuri sepeda motor di teras rumah warga di Palembang. Keduanya diduga menggunakan alat untuk membuka kunci rantai sebagai pengaman tambahan motor. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Mutiara 1, Seberang Ulus 1, Palembang pada Sabtu 10 Januari 2026 dini hari lalu. Dua pria terekam kamera pengawas saat beraksi di teras rumah warga. Dari rekaman CCTV, salah satu pelaku diduga penyandang disabilitas, sementara pelaku lainnya membawa kabur sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Kedua pelaku diduga telah menyiapkan alat khusus untuk membuka gembok rantai yang terpasang pada ban motor sebagai kunci tambahan pengaman. Aksi pencurian dilakukan saat pemilik rumah tengah menjalankan ibadah malam. Sebelum beraksi, kedua pelaku sempat bersembunyi di sela-sela mobil untuk memastikan kondisi sekitar aman. Kalau lihat dari CCTV ini, nengoknya tuh pecah itu 3, Pak. Singkok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil ini. Nah, berbalik. Pak, nah, singkok lah. Pak, rantai itu pelaku tuh ngelepasnya pakai apa, Pak? Nah, tak tahu, Pak, sama alat apa dia, Pak, cepat dia tuh. Itulah buktinya. Kuncinya lah aku jengokkan, rantainya itulah. Rusak, tapi rantai itu rusak atau tidak? Tidak rusak. Pecah atau ada alat dia barangkali. Peristiwa ini membuat korban mengalami trauma dan tidak lagi memarkirkan sepeda motornya di luar rumah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah pesisir Jambi menyebabkan 1 rumah hanyut terbawa ombak di Desa Kuala Simbur, Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Cuaca ekstrim di wilayah pesisir Jambi menyebabkan 1 rumah hanyut terbawa ombak di Desa Kuala Simbur, Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Kuatnya gelombang juga memicu banjir rob yang merendam rumah warga dan berdampak pada aktivitas masyarakat pesisir. Nelayan juga terpaksa mengurangi kegiatan melaut hingga penghasilan menurun. Kami tidak mengemis bantuan ataupun apa segala macam, tapi paling tidak kami mendapatkan perhatian dari pemerintah yang terkait, terutama yang kami minta yaitu memecah gelombang. Sebab dengan adanya itu mungkin dampak dari gelombang itu kepada perumahan di masyarakat ini tidak terganggu. Pemerintah desa mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih tidak menentu. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Gelombang tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi menyebabkan 1 kapal nelayan tenggelam. Dalam peristiwa tersebut, 3 anak buah kapal dilaporkan selamat, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Gelombang tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi menyebabkan sebuah kapal nelayan tenggelam. ABK sempat terombang-ambing di laut, dengan 3 orang berhasil selamat dan 1 lainnya meninggal dunia. Kapal tenggelam saat berlayar menuju perairan Laut Alang-Alang, kawasan Simbur Naik. Proses penyelamatan dilakukan TNI Angkatan Laut bersama tim penyelamat setelah menerima laporan. Evakuasi berlangsung dalam kondisi gelap dan ombak tinggi. Para nelayan bertahan hidup dengan memanfaatkan penutup fiber sebagai pelampung darurat. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Sementara nelayan diimbau meningkatkan kewaspadaan karena cuaca laut yang tidak menentu. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dari informasi lainnya, Saudara, Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Bengkulu ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sekolah ini direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai membangun sekolah rakyat terpadu di Pekan Sabtu, Kota Bengkulu di atas lahan seluas 7 hektar. Pembangunan sekolah ini menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 251 miliar rupiah. Sekolah rakyat terpadu ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dan mulai beroperasi pada Juli 2026. Sekolah ini akan menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sekarang ini dalam tahap pengembangan, mereka sudah mulai mendaftarkan, membangun pagar keliling, itu sekarang udah proses. Untuk target selesai sendiri kapan? Insya Allah target mereka selesai bulan 6. Karena bulan 7, siswa-siswi baru akan masuk. Yang kedua ini target kita 1.000 siswa. Kita mengambil dari 9 kabupaten kota, kecuali Kaur. Ada Kaur berdiri sendiri. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat di seluruh kabupaten dan kota mulai tahun depan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemulihan pasca bencana di Aceh mulai bergerak dari tahap dasar. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua PMI, Yusuf Kala menegaskan pembersihan lingkungan dan rumah warga menjadi langkah awal sebelum pemulihan ekonomi masyarakat dijalankan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan rehabilitasi pasca bencana harus diawali dengan pembersihan lingkungan dan rumah warga sebelum masuk ke tahap pemulihan ekonomi. Hal tersebut dikatakannya saat memeriksa pemulihan dan menyalurkan bantuan pendidikan serta sarana ibadah di Sawang, Aceh Utara. Hasil peninjauan menunjukkan sebagian besar warga telah kembali ke rumah, sementara tenda pengungsian mulai dibongkar. Bagaimana pemerintah mengembalikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memperbaiki sawah-sawah dan sebagainya, kebun-kebun. Itu karena di situ intinya nanti jangka panjang, bagaimana kembali normal keadaan ekonomi masyarakat. Bantuan kini difokuskan pada pembersihan lingkungan, persiapan Ramadan, serta pemulihan ekonomi melalui perbaikan lahan pertanian. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Pelakunya bisa dikap. Dua anggota unit Ranmor Polrestabes Palembang menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man untuk menangkap tersangka pencuri sepeda motor. Penyamaran tersebut dilakukan karena tersangka kerap lolos dari kejaran polisi. Aksi penyamaran membuahkan hasil saat petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Tersangka akhirnya ditangkap di sekitar kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Lorong Terusan 15 Ulu pada Minggu 11 Januari 2026 malam. Dalam proses penangkapan, tersangka sempat melawan, membuat polisi melumpuhkannya. Tersangka JS 26 tahun, residivis kasus serupa yang 3 kali keluar masuk penjara. Polisi sebelumnya telah memantau gerak-gerik tersangka selama 1 bulan. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga terlibat pencurian 252 sepeda motor di 55 lokasi di Palembang. Jadi memang pelaku ini terkenal sangat licin. Kemudian memang penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV. Sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Ya, jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Di berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir
Pelaku ini keluar di tahun 2024, sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini, pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Terakhir keluar tahun berapa Bang? 2024 bulan 8. Berarti baru juga dia Bang? Iya. Bang, ini kita ambil tindakan tegas ya Bang? Ya, kami ambil tindakan tegas dengan menembakkan peluru ke kaki pelaku. Pelaku ini sudah ditetapkan tersangka Bang? Sudah ditetapkan tersangka oleh kami. Polisi menyita barang bukti sebilah pisau, motor dengan nomor polisi palsu, dan sepeda listrik. Hasil kejahatan tersangka dijual ke Tanjung Raja Ogan Ilir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedusun, Pak. Pedusun apa? Kabupaten apa? Tanjung Raja. Tanjung Raja. Berapa sekali satu motor kau jual? Tergantung tahun. Tergantung tahun. Kalau tahun yang muda berapa? 6.000. 6 juta. Kalau tahun tua? 4.000. 4 juta. Itu uangnya untuk apa? Sehari-hari. Hah? Sehari-hari. Untuk sehari-hari. Udah berkeluarga? Belum. Nggak kerja? Kenapa? Ah? Apa? Begawi kakakku. Kerja apa? Kusen aluminium. Kusen aluminium. Kusen aluminium. Waktu beraksi pakai alat apa? Kucite. Sudah berapa ratus motor kau ambil? Kurang tahu. Udah banyak ya? Saking udah banyak lupa. Saat ini tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyiram cukup parah ya. Habis itu wajahnya. Pelarian M. Arifin, pria 55 tahun, berakhir setelah polisi dari Subdit PPA PPO di Treskrimum Polda Sumsel menangkapnya di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang. Arifin diringkus saat tengah bekerja usai 3 tahun buron dalam kasus penyiraman air keras pada istrinya yang terjadi pada Maret 2023. Penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu dan kekesalan pelaku pada korban yang kerap bersama pria lain. Faktor ekonomi turut memicu pertengkaran keduanya hingga berujung penyiraman air keras ke wajah korban. Jadi untuk kasus ini sementara kami kenakan kasus penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi untuk motif ini sendiri terjadi keributan antara informasinya suami istri dan ini masih kami dalami lagi. Jadi untuk kondisi korban sendiri lukanya cukup berat ya. Jadi rekan-rekan bisa melihatnya ada foto-foto terkait korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar serius dengan tingkat kerusakan mencapai 90% di wajah. Saat ini pelaku ditahan di Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banjir yang merendam permukiman warga di Tanjung Jabung Timur membuat puluhan sekolah diliburkan. Siswa pun belajar daring dari rumah. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat ada 10 SMA dan SMK terdampak banjir. Ini juga sudah mengeluarkan edaran agar sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, baik itu terhadap sekolah yang terimbas maupun yang berpotensi terdampak banjir. Kegiatan belajar daring akan berlangsung hingga kondisi kembali normal, dengan harapan banjir segera surut dan proses belajar tatap muka bisa dilanjutkan. Wiradani Damani, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Terjadi banjir ini di jalan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.